Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita pada saat ini untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan, karena hanya kepada Dia sajalah kita beribadah dan menyembah, yaitu Bapa, Anak Allah, Roh Kudus dan Tritunggal Yang Esa. Kita bersama akan memulai ibadah kita. Saya doa semuanya untuk bangkit berdiri. Sungguh lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau selalu memuji dan menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kita naikkan satu pujian, satu hal yang kurindu.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, marilah bersama kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita doa secara pribadi. Bapa Surgawi, inilah kami, anak-anak-Mu yang lemah dan berdosa, dan kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami. Layakkan kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang pengampun. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita ucapkan bersama sebagai ayat pembuka di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berikan salam damai. Kita akan bersalaman kepada setiap jemaat yang ada. Lalu katakan, damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Saudaraku, kita akan memuji Tuhan kembali, amin. Mari kita naikkan pujian terima sukacita, saudara. Boleh sambil bertepuk tangan. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan dosanya. Bukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkanlah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padamu. Sukacita sukanya memenuhiku. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, tangguhan badai yang
segala jiwa dan menataplah ku serahkan ku kejamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, Agung yang perkasa, Kau sumber kemenangan, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Yang bersama dan ada lagi kekuatanmu Tuhan, Kau berkabariku. Sejiwa dan menataplah ku serahkan ku kejamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, Agung yang perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajar Kau Tuhan, Agung yang perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajar Kau Tuhan, Agung yang perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. Amin. Kini saatnya firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita menyiapkan hati dan diri kita. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian, Dia Sanggup.
Mari kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, di mana kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan namamu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini semuanya berkenan di hatimu ya Tuhan, semuanya menyenangkan hatimu ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anakmu yang sudah terlibat di dalam pelayanan, baik yang menjadi worship leader, menjadi singer, pemain musik, semuanya Tuhan berkati, baik dalam kesehatan, dalam studi, dalam karir mereka masing-masing ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semuanya, supaya kami bisa duduk diam dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bahkan mengerti firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami, mau merebut kebenaran firman Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Apa kabar? Ya, saya berharap semua pagi ini kita sehat-sehat. Amin. Ya, kita dalam kondisi sehat dan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam teks firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Bapak Ibu bisa menyimak di layar ya. Ayat 1 sampai dengan 10, Injil Yohanes pasal 5, 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu,
dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilangmu." Amin. Ya, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini mujizat yang sejati. Mujizat yang sejati. Nah, saudara, kita belajar tentang mujizat yang sejati. Nah, mujizat yang sejati adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini di tepi kolam Bethesda. Nah, sebenarnya saudara, mujizat yang terbesar dalam hidup manusia atau mujizat yang terbesar dalam hidup kita bukan ketika orang sakit sentuh, bukan ketika orang lumpuh berjalan, bukan ketika ada orang mungkin mati dibangkitkan, bukan ketika ada orang tuli mungkin bisa mendengar. Itu memang mujizat. Tetapi mujizat yang terbesar adalah ketika ada orang itu bertobat, mengenal Tuhan, ya mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka firman Tuhan mengatakan seluruh malaikat di surga bersorak-sorak. Amin. Tidak ada suatu kejadian di dalam dunia ini yang membuat malaikat di dunia ini bersorak-sorak ketika apa? Kecuali ketika apa? Ketika di dunia ini ada orang yang bertobat. Itu catatan firman Tuhan. Nah, itu mujizat yang terbesar yang harus kita sadari. Bukan berarti orang lumpuh berjalan itu bukan mujizat, bukan itu mujizat. Bukan berarti orang yang tadinya mungkin bisu bisa berkata-kata, bukan berarti itu bukan mujizat, itu mujizat. Tapi di antara mujizat dan mujizat yang paling besar adalah ketika anak manusia, ketika manusia, ketika saya dan saudara ini ya bertobat. Bertobat itu apa? Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lalu meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang di dalam dosa, dan saudara menjadi terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi ketika manusia bertobat, ya seluruh dunia seluruh surga bersorak-sorai. Satu saja, bayangkan. Maka seharga satu jiwa itu tidak bisa dibeli dengan seluruh dunia, kata Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda ini yang mengingatkan kepada kita akan belajar dari bacaan ini, belajar tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang lumpuh 38 tahun
lamanya di tepi kolam Bethesda itu dibuat berjalan oleh Tuhan. Ini adalah mujizat yang luar biasa, saudara. Nah, mujizat, sedikit definisinya, ada suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam atau akal manusia, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia juga, ya, tapi hanya dikerjakan oleh kekuatan Allah yang supranatural, kuasa Allah yang adikodrati, yang luar biasa. Itu mujizat. Seperti membuat orang lumpuh berjalan, itu hanya, ya, iblis bisa meniru, tetapi itu hanya tiruan. Tapi mujizat sejati datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu peristiwa yang luar biasa, ya, adalah mujizat ketika kita bertobat. Nah, sampai hari ini saudara hidup, saudara bernafas, saudara punya kesempatan, baik kesempatan untuk hidup, yaitu bernafas, kesempatan untuk bisa bekerja, kesempatan untuk apalagi bersekolah, itu juga karena mujizat Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara sampai hari ini hidup, itu mujizat Tuhan tuh. Amin. 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 Campur tangan Tuhan. Jangan pernah bilang urip-uripku dewek. Hidup saya, ya saya yang atur, saya yang ngatur. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu karena mujizat Tuhan. Maka hidup kita pun harus mau diatur, dituntun oleh Tuhan, saudara. Jadi kalau kita melihat mujizat, ya, yang kecil-kecil setiap hari bisa bangun pagi, itu mujizat. Amin. Amin. Saudara, kalau tidur tidak dibangunkan oleh Tuhan, bisa bablas enggak? Bisa. Dan akhir-akhir ini kita melihat saat melayani orang yang meninggal dan menyaksikan orang meninggal, dari yang tua sampai yang kemarin di Banyumas 24 tahun. Bayangkan, kemarin tua, terus kemarinnya lagi 24 tahun. 24 tahun itu kan belum tua kan? Belum. Bisa dipanggil Tuhan. Nah, kalau kita masih hidup, itu adalah mujizat, ya. Kita lihat, jadi hidup kita adalah mujizat. Sampai hari ini kita masih bernafas, ya, itu karena campur tangan Tuhan. Ya, sampai hari ini kita bisa berjalan, ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa berjualan, kita bisa bekerja. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu saya katakan mujizat yang mungkin kadang-kadang kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Saudara, kalau kita bisa bernafas dengan lega, itu harus bersyukur. Kalau kita sedang di rumah sakit, lihat orang di oksigen, lihat orang sedang, sakaratil maut itu loh, ya, waduh, betapa susahnya. Dan kita menghirup udara sepuasnya, dikasih gratis sama Tuhan. Lalu Tuhan tidak minta bayaran sama kita. Coba kalau oksigennya Tuhan bilang, ayo bayar oksigen sama Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Kita hanya suruh bersyukur, beribadah, mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah itu. Amin. Jadi saudara saya sungguh harus bersyukur, ya, sampai hari ini masih hidup, ada itu karena mujizat Tuhan. Hidupmu, nafasmu, itu mujizat dari Tuhan. Kita harus bersyukur setiap hari. Itu gambar anak kecil menggambarkan sedang, ya, berlari-lari di kebun sawit itu di Sumatera sana, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks bacaan kita Injil Yohanes tadi, ya, dikatakan orang yang lumpuh 38 tahun disembuhkan. Kita akan lihat mungkin ada beberapa pelajaran itu. Mungkin ada penyebab ya orang ini lumpuh, karena ini lumpuh tidak sejak dari lahir, ya. Dalam konteks bahasa ini, orang yang lumpuh 38 tahun ini tidak lumpuh sejak dari lahir, tetapi ya 38 tahun ini
dia lumpuh berarti hampir separuh hidupnya mengalami kelumpuhan, entah karena sakit, entah karena buatan orang, entah karena kecelakaan, entah karena apa. Tapi ada asumsi seperti itu. Nah, ada asumsi bahwa orang ini tidak lumpuh dari lahir. Mungkin karena dosa jadi lumpuh, karena sakit, karena perbuatan orang jahat dan sebagainya, berkelahi atau dijahati, disakiti menjadi lumpuh. Nah, saudara, ada kalanya dikatakan sehat, ada kalanya sakit. Ini yang pelajaran yang penting yang harus kita ingat ini. Ini penting juga saya ambil nih. Dari kejadian bacaan ini juga mengambil sebuah pelajaran. Ada kalanya kita itu sehat, ada kalanya kita sakit. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Amin. Dan berjaga-jaga atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Dan kita sebagai sesama manusia pastinya juga harus saling tolong menolong, karena kita saling membutuhkan. Dari bacaan tadi kalau kita lihat, ini kan yang lumpuh di sana. Saya tidak tahu persis berapa lama orang itu ada di kolam Bethesda, durasi waktu sebulankah, 2 bulankah, setahunkah. Yang Alkitab catat 38 tahun dia lumpuh, tetapi menantikan kesembuhannya nggak tahu berapa lama di situ. Tetapi dikatakan tidak ada yang menolong. Nah, maka dari kata itu, dari kalimat itu, ketika itu berarti harus ada orang dong, orang lain yang juga campur tangan membantu dan menolong. Karena tidak ada orang lain yang menolong, sehingga kesembuhan, mujizat itu terhambat juga. Nah, itu kan pentingnya ada orang lain yang juga bisa membantu menolong kita. Amin. Kalau saudara berjualan butuh orang lain yang beli, ya kan? Kalau saudara apalagi jadi guru butuh murid. Kalau saudara jadi pendeta juga butuh jemaat. Kalau ada jemaat juga butuh pendeta. Kalau saudara jadi orang kaya juga butuh orang miskin. Kaya sendiri, ada temannya sendiri aja juga bingung. Oh, paling kaya nih sebut Balingga, tapi gak ada orang. Terus ngapain kita? Ya muter-muter. Kalau jadi orang sakit juga butuh orang lain. Maka kita sebagai sesama manusia pasti saling membutuhkan. Dan tadi pembacaan tadi mengingatkan, kalau kolam itu bergoncang katanya, yang dipercayai ketika goncangan air kolam di Bethesda itu bergoncang, berarti malaikat Tuhan turun di situ, maka di situ ada kesembuhan dan mujizat. Orang lain sudah lebih dulu apa? Nyemplung, kehilangan kesempatan. Ya karena mungkin karena dia buta, jadi hanya mengandalkan pendengaran. Ketika yang penglihatannya normal dia udah lompat duluan. Karena di situ banyak orang yang menantikan kesembuhan. Di situ kan kata firman Tuhan, banyak orang yang sedang menunggu kesembuhan. Nah, jadi hidup ada kalanya sehat, ada kalanya juga sakit. Ketika kita sehat bersyukur, sakit pun bersyukur, dan juga sehat pun berjaga-jaga supaya kita jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri dengan kesehatan lalu kita menjadi lepas kontrol. Ya, sebagai sesama manusia pasti kita juga harus saling tolong menolong. Ya, jadi sekali lagi orang lumpuh ini butuh ya uluran tangan kasih orang, butuh pertolongan orang. Maka agama, firman Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kita menjadi sombong. Amin. Amin. Tetaplah rendah hati. Ya, ini penting. Dan ini mudah diucapkan, tetapi sulit apa? Sulit dipraktekkan. Karena ketika harga diri tersentuh memang susah. Ya. Saudara, kita lihat, kita diajar sebagai makhluk Tuhan, ya, sebagai manusia, apalagi manusia baru, kita jangan sombong.
tetap rendah hati, butuh orang lain, ya jangan menyepelekan orang, jangan merendahkan orang, karena suatu saat orang yang kita rendahkan akan menolong hidupmu. Orang yang kita tidak anggap bisa saja akan menolong hidup kita. Nah, itu pelajaran yang penting. Yang kedua, di dalam poin B, Bethesda itu ditemukan kurang lebih abad 19, sekitar tahun 1988 ya. Seorang arsitek ini 1888 ya, seorang arsitek dan seorang arkeolog Jerman ya. Dan sebelum tahun-tahun itu atau sebelum abad ke-19 itu, sebelum tahun 1888 ya, ini 88 triple. Nah, itu kejadian itu tentang kolam Bethesda itu dianggap mitos ya. Tahu mitos ya Bapak Ibu? Apa itu mitos? Jadi sebelum arkeolog ini menemukan tentang kolam Bethesda ini, orang berpendapat itu cerita bohong, itu cerita khayalan, itu mitos saja. Tapi setelah di abad ke-19 ditemukan ada loh kolam Bethesda ini ya, di Serambi Salomo itu ditemukan di sini ya. Dan ini menjadi bukti bahwa apa yang dicatat di Alkitab menjadi benar. Makanya kalau Pak Bambang Nursena itu bagus, dia menjelaskan semua, ada bukti arkeolog, bukti ini itu enak. Jadi membuktikan bahwa Alkitab itu benar, kejadian-kejadian Alkitab itu semuanya benar, asli. Ada bukti sejarah, bukan karangan, bukan rekayasa, bukan cerita zaman jempol, begitu ya. Jadi, nah ini meyakinkan. Akhirnya apa? Penemuan arkeolog ini memperkuat teks tentang Yohanes ini bahwa betul-betul kisah ini nyata terjadi 2000 ya tahun yang lalu. Ya. Jadi kita lihat sebelum kolam Bethesda ditemukan, orang berkata bahwa ini sebuah cerita mitos saja. Maka dengan ditemukannya kolam Bethesda, ya dengan bukti-bukti arkeologinya memberikan kepada kita suatu keyakinan yang kokoh bahwa apa yang dicatat dan dilakukan oleh Tuhan Yesus di Alkitab bukan mitos, tapi suatu kebenaran, bukan karangan, bukan fiktif, bukan modus, ya. Dan itu sesuatu yang jelas. Nah, saudara dan saya harus yakin dan saudara harus percaya bahwa apa yang terjadi di dalam di dalam Alkitab itu bukan karangan. Sehingga dulu ada orang bilang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan itu semuanya cerita hayalan, tapi Alkitab mencatat, arkeologi juga mencatat semua kejadian itu benar. Amin. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bethesda ya suatu kejadian yang nyata. Nah, ini gambarnya kolam Bethesda ditemukan seperti itu. Saya juga melihat gambar ini, orang dulu hebat ya. Tukang sekarang orang sini belum tentu bisa bikin gambar kayak gini ya, belum tentu ya. Apalagi zaman dulu mungkin belum ada semen, tapi ini sampai yang kecil-kecil semua saya lihat, wah memang dari dulu sudah ada arsitek yang luar biasa ya. Ya itu sedikit gambar. Nah, saudara, yang ketiga, Bethesda artinya rumah kemurahan atau rumah belas kasihan. Karena kenapa? Banyak orang yang mendapat kesembuhan, banyak orang yang mendapatkan kemurahan hati Allah, mendapat mujizat di rumah, di kolam Bethesda. Maka Bethesda itu memiliki sebuah arti rumah kemurahan. Disebut rumah kemurahan karena di sanalah kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit, bahkan dari segala keyakinan. Ya, apapun sakitnya jadi sembuh. Baca ulang nanti. Apapun sakitnya sembuh. Maka kolam Bethesda adalah kolam kemurahan hati Allah di situ. Di mana kasih Allah,
kebaikan Allah dicurahkan di situ. Kita harus belajar ya dan mengingat bahwa tanpa kemurahan hati Allah, tanpa kemurahan hati Tuhan, mujizat tidak akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Sehebat apapun doa kita, puasa kita, kebaikan kita, itu berpusat pada kemurahan hatinya Allah. Ya, saudara, yang keempat, Bethesda itu juga tempat orang yang dipermalukan, di mana banyak orang yang juga tidak sembuh di sana, dipermalukan dan dikecewakan. Sama-sama datang dengan harapan, sama-sama datang dengan penuh keyakinan, tapi di sana juga tidak semua orang mendapatkan apa yang diharapkan. Amin. Itu juga mengajari kita bahwa ada hal-hal yang kita doakan, kita harapkan, kita imani, tetapi tidak sesuai, tidak terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak harapan kita yang nggak kecapean? Banyak ya Pak. Iya. Sebutkan satu aja Pak. Misalnya Pak. Dari yang banyak ada yang ingat nggak Pak? Saya yakin sebagai umat Tuhan, kita punya banyak obsesi, punya banyak harapan, keinginan, doa, bahkan sudah ngomong sama Tuhan, ya mudah-mudahan Tuhan ini keinginanku ini selaras dengan keinginan hatimu, gitu kan, amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan dari saya sesuai dengan kehendakmu. Tapi toh nyatanya ada banyak keinginan hati kita yang tidak tercapai. Betul tidak Bapak Ibu? Fakta, realita. Pengen apa saudara Bapak Ibu? Tinggal ngomong. Mobil. Sudah kecapean? Belum. Ya, sabar. Kita sama-sama juga pengen mobil ya. Pengen apa lagi? Dandan rumah dulu. Nah, dandan rumah. Sebenarnya banyak kan keinginan kita. Tuhan tuh di mana ya gitu kan? Tuhan tidak dengar apa ya doa kita ya gitu, seorang gitu kan. Ya. Kita kan seringnya kadang sebagai manusia ngajuin proposal sama Tuhan, ini loh Tuhan, proposal saya ini dengan latar belakang ini Tuhan, udah tanda tangan ya Tuhan. Dan kita maunya gitu, tapi Tuhan bilang, ya udahlah, ada waktu yang terbaik, ada proses yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Kalau kita semuanya ngerti, gak perlu iman. Amin. Semuanya ngerti itu, wah Tuhan. Setan itu bisa ngerti kalau kita ucapkan. Setan tidak ngerti hati kita loh, makanya jangan ngomong. Kalau ngomong setan perlu dengar disampaikan. Jadi setan tahu tapi tidak maha tahu ya. Kalau Tuhan maha tahu hati kita, tapi setan tidak maha tahu. Kenapa? Setan tahu karena kita ngomong. Betul? Kalau kita nggak ngomong, ya nggak tahu dia. Maka tunggu kapan kita ngomong baru dicatat. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bethesda adalah tempat orang yang kadang dipermalukan. Banyak yang tidak sembuh, banyak yang karena mungkin kurang cepat, kurang sigap, tidak mendapatkan apa-apa, dan ada yang jadi patah semangat. Ya, itu mengingatkan kita bahwa banyak orang yang tidak sembuh karena mungkin kalah cepat, ya, atau belum waktunya Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita punya iman, kita punya mental yang kuat, ya harus punya iman dan mental yang kuat, jangan patah semangat, ya, apalagi bunuh diri, jangan malu, jangan patah semangat, gagal itu biasa, amin. Kalau tak pernah gagal itu namanya bukan manusia, betul? Siapa yang pernah gagal? Nggak ada ya sini ya? Tahu gagal nggak sih? Mariana pernah gagal dalam hal sering, dalam hal satu aja lah sering.
di sini kelalen ya. Kalau di hadirat Tuhan tuh kayaknya nggak ingat kegagalannya, adanya keberhasilan aja. Ya. Padahal sampai nyanyi aku gagal gitu. Kali ini tanpa tangis dan duka. Ya, terus apa lagi? Hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Gitu kan nyanyinya kan? Kita pernah gagal, suami pernah gagal, istri pernah gagal, tetapi kegagalan itu ya bukan berarti akhir segala-galanya. Amin. Masih ada Tuhan. Ya. Dan kita menyemangati diri kita sendiri. Saudara, yang dikatakan ini yang penting bahwa Yesus mau mengubah sekali lagi paradigma atau pandangan yang keliru tentang mukjizat. Dan kita harus ingat mukjizat, kesembuhan, ya, kesembuhan apapun itu adalah hak prerogatif Tuhan sepenuh-penuhnya. Harus sadar, ya. Jadi kita harus sadar situ. Jadi Yesus mau mengubah paradigma yang keliru tentang mukjizat. Ya, mukjizat bukan tentang kehebatan kita. Karena doa saya yang hebat, doa saya yang bagus, puasa saya dan sebagainya, bukan. Ya, tetapi mukjizat di sini adalah betul-betul kemurahan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Waktu Yesus di sini kita melihat, ya, menyembuhkan orang, ya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, 38 tahun ini ia tidak menyuruh orang tersebut untuk masuk dalam kolam Bethesda. Tadi ingat ceritanya. Jadi saya ingin menyampaikan Tuhan juga ingin mengubah paradigma tentang bahwa jangan menjadi orang Kristen yang sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Tidak tahu ya, tidak apa-apa. Jadi menuhankan yang lain selain Tuhan gitu loh ya. Ada yang bisa menjelaskan sendiri sinkretisme? Pernah dengar? Orang dua atau lebih agama kepercayaan. Agamanya iya. Itu pun dia. Terus apa lagi? Apa lagi? Tempat-tempat tertentu yang dianggap beramal, iya. Ya kan? Ini yang perlu kita ingat bahwa jangan sampai nanti kita menjadi orang Kristen yang sinkretisme gitu loh. Ya ke Tuhan iyalah, tapi lantaran yang lain juga boleh. Ini kan tidak jadi full Tuhan, tapi jadi sinkretisme. Ya Tuhan iya, yang lain juga iya. Jadi ingat, waktu Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun ini lumpuh, dia tidak menyuruh orang itu nyemplung di kolam Bethesda, tapi dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Metodenya sangat berbeda. Karena begini, karena kita melihat bahwa ya, karena Yesus tahu bahwa dikatakan kolam Bethesda adalah keyakinan yang sinkretisme. Pada saat itu orang dari berbagai macam agama keyakinan datang untuk minta mukjizat, minta kesembuhan di tempat itu. Sampai situ paham ya? Dari mana-mana datang ke situ karena disitulah sumbermu, karena disitulah sumber kesembuhan. Dari berbagai macam agama, dari berbagai macam keyakinan datang ke kolam Bethesda pada saat itu. Nah, Yesus tahu ya, sehingga bukan kolam Bethesda itulah yang menyembuhkan, ya. Ini akan kita lihat, bukan keyakinan juga bukan kolam Bethesda yang menyembuhkan,
Tapi Yesuslah sumber mujizat dan sumber kesembuhan yang sejati. Ya, orang-orang dari berbagai suku kepercayaan dan mereka datang hanya yakin kepada kolam Bethesda yang katanya airnya sewaktu-waktu yang digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Itu pun hanya katanya, tidak ada bukti. Jadi itu dari mulut ke mulut orang bilang itu yang menggoncangkan itu malaikat, katanya. Itu paham ya? Jadi orang datang ke situ itu karena airnya digoncangkan oleh malaikat, ya, sehingga siapapun yang masuk ke dalam kolam itu apapun penyakitnya jadi sembuh. Itu dari generasi-generasi, dari turun-temurun, dari berbagai macam penyakit datang ke situ. Itu disebut sinkretisme. Jadi orang bukan yakin ke Tuhan, tapi yakinnya ke tempat. Paham? Padahal tidak ada catatan yang membuktikan dan mengatakan bahwa ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan air itu. Itu dari kata orang. Sehingga kata orang itu lebih diyakini dan dipercaya sampai terus menerus bahwa di situ ada malaikat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Nah, oleh sebab itu kita melihat orang-orang dari berbagai macam suku itu datang untuk disembuhkan, ya. Karena suatu goncangan itu goncangan air itu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa goncangan air itu dialirkan sebenarnya dan pada zaman pemerintahan Romawi dialirkan. Ada peralon, ada lubang air yang beberapa kali beberapa waktu kalau misalnya udah penuh air itu dialirkan situ sehingga ada aliran air yang tiba-tiba menggerujuk ke tempat itu sehingga air itu goncang. Itu ahli sejarah ya, ahli sejarah yang mengatakan bahwa itu bukan malaikat Tuhan, tetapi goncangan air. Tapi karena ada keyakinan di situ, di tempat itu mereka jadi sembuh. Nah, itu bukti sejarahnya. Nah, sehingga Bethesda ini sekali lagi dipakai menjadi orang-orang yang menjadi orang sinkretisme. Jadi Yesus mau mengubah paradigma orang saat itu, juga mengingatkan kepada kita untuk jangan percaya kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Artinya percaya setan ya percaya, tapi jangan mempercayai setan dan minta tolong sama setan, ya. Kita percaya ada goib, ada semua, tapi kita tetap harus percayanya bergantungnya hanya kepada Tuhan sepenuhnya, seperti itu. Ya, ini adalah percampuran dua atau lebih dari beberapa agama tentang kepercayaan atau budaya menjadi satu bentuk yang baru. Jadi mereka ya beragama, tetapi nggak percaya kepada hal-hal yang kepada Tuhan, hanya kepada Bethesda itu sendiri. Nah, oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini menjadi penting dalam hidup kita. Saudara, mungkin saudara pernah, kalau saya dulu diajari waktu orang tua saya, waktu masih hidup, orang tua saya banyak tribun, orang tua saya banyak kejawen, banyak mantra, punya cincin yang kalau pergi hilang balik sendiri, ya, diajari bagaimana sebuah ilmu, misalnya Aji Kusi Bandung Bandawasa Prakosa Jati Ngarang Tutur Madurat Norabu Monokaso Sari Tumpana Batitis Sembah Batausi, seperti itu. Lalu seminar Kuanta, lalu dipuasani. Itu semua ajaran-ajaran yang pernah dari itu, dan itu kalau diyakini ya akan dapat, tapi bukan dari Tuhan, dari sesuatu yang lain. Nah, dan itu menjadi saya dulu rasanya pede sekali gitu, pede sekali, membuat pede dan seterusnya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, wah itu tipu daya dari kuasa kegelapan. Dan memang banyak hal-hal di luar Tuhan yang mampu seperti itu, ya. Bahkan bisa menolong, bisa membuat hujan berhenti juga bisa, ya, dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus malah menyuruh angkat tilammu dan berjalanlah, bukan masuk kolam. Tuhan Yesus menegaskan kesembuhan hanya dari Tuhan Yesus ini, ya. Tuhan Yesus ingin menghilangkan paham sinkretisme, ya. Jadi sekali lagi singkirkan dan buang, ya, paham-paham sinkretisme
Ya sinkretisme kalau sudah sulit, ya sudah, kalau sudah ke Tuhan ya jangan datang ke batu, jangan lagi mungkin memelihara jimat. Kalau udah datang ke Tuhan jangan pakai ilmu susuk, jangan pakai yang lain-lain gitu ya. Artinya Tuhan dialah pelindung kita sepenuh-penuhnya. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tuh, jangan sinkretisme, pokoknya jangan menduakan Tuhan. Ya. Nah, jangan terbuai oleh tawaran-tawaran iblis yang dibalut seperti hal-hal rohani sekalipun baik, kesembuhan dan kekuatan lain. Ya, hanya miliki imanlah ya bahwa Tuhan Yesuslah yang berdaulat atas hidup kita, yang mampu menyembuhkan tanpa syarat. Kesembuhan, mujizat, berkat dari luar Tuhan selalu bersyarat, ada penebusannya, ada syaratnya. Kayak ya melalui di luar Tuhan, ya entah itu hal-hal yang tidak benar, ada syaratnya dan itu mahal harganya. Kita mempertaruhkan jiwa kita hanya demi mungkin kita memenuhi perjanjian dengan kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita melihat bahwa yang Bethesda, yang terakhir saya ingat bahwa Bethesda dulunya adalah sebuah tempat kolam pembaptisan orang-orang Yahudi. Yang orang yang bukan Yahudi kepengen masuk Yahudi, ya jadi baptis di situ. Lalu setelah tempat itu diduduki oleh dan dikuasai oleh Kaisar Yunani, maka kolam Bethesda itu menjadi kolam pemujaan dewa Asklepius. Nah, tempat itu menjadi tempat pemujaan dewa Asklepius, di mana dewa Asklepius adalah sebuah dewa penyembuhan orang Yunani dan simbolnya adalah ular di situ. Ya, maka sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, karena di situ sudah terjadi sinkretisme. Pada waktu itu, waktu Yesus hidup, rupanya orang yang datang ke kolam Bethesda itu dari berbagai macam etnis dan kepercayaan. Mereka ternyata bukan percaya Tuhan, tapi percaya kepada kolam itu yang dimana ada dewa kesembuhan di situ. Ya, menjadi sumber mujizat dari dewa Asklepius di situ. Nah, sekali lagi jangan kita tertipu oleh tipu daya iblis yang menawarkan pertolongan, menawarkan kebaikan, menawarkan kemudahan. Ya, saudara mungkin bisa berdalih, ya karena Tuhan tidak menolong, yang menolong cepat iblis, ya itu ada di tangan saudara pilihannya. Ya, kadang kan kita bisa berdalih, habis ke Tuhan tidak ditolong-tolong, tapi kalau ke iblis kok cepat ditolong. Iya, karena dia seolah-olah justru memang mencari waktu, memberikan tawaran yang tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui pembacaan ini, ya dari Yohanes 5 ayat 10, mujizat itu masih ada, mujizat itu akan terjadi. Sumber mujizat itu dari Tuhan Yesus saja, bukan dari yang lain. Ya, jangan sinkretisme. Ya, dan juga diingatkan pada kita, ya mari, ya ada waktunya kita sehat, ya ada waktunya mungkin kita diizinkan sakit, ya tapi datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, ya bahwa mujizat itu masih ada, masih terjadi dalam hidup kita. Saudara yang percaya kepada Tuhan, ya tetap setia kepada Tuhan. Dan saya ingin katakan, sembuh atau tidak sembuh, doa ketika saya sakit dan berdoa, saudara harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya dijawab atau tidak dijawab doa kita, saudara harus tetap setia kepada Tuhan. Itu yang menjadi pesan dari firman Tuhan pada bagian ini. Mujizat yang sejati adalah pertobatan iman, pertobatan kita dari dosa kepada kehidupan yang baru. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami baca dan kami
renungkan bersama itu boleh mendatangkan kekuatan iman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami dimampukan untuk mengerti bahwa sumber mujizat hanya Tuhan Yesus. Dimampukan untuk mengerti bahwa hidup kami juga butuh pertolongan Tuhan, butuh pertolongan orang lain. Kami harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Dan kami tidak boleh menduakan Tuhan, tidak boleh mencari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah kami meminta pertolongan, meminta mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman Nisea. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit dari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga dan duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, dan disebutkan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita dengan bersama kita naikkan pujian bila Tuhan keras melalui hidup.
semua yang sudah kami berikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati pelayan Tuhan yang sudah yang melayani persembahan dan tangan-tangan Tuhan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Persekutuan tengah minggu Kamis 19 Juni 2025 pukul 18.00, WL-nya Bapak Sabarno bertempatan di gereja. Ibadah remaja Sabtu 21 Juni 2025 pukul 18.00, WL-nya Rahel Mariana, kolektor Asael. Ayo teman-teman remaja, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Pelayan ibadah umum Minggu 22 Juni 2025 pukul 8.00, WL-nya Rahel Natalia, singernya Diva dan Stephen, asyirnya Bapak Ibu Teguh, LCD-nya Agnes. Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat dari Bapak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya pengakuan iman kita itu nggak seperti itu, tapi karena Minggu Trinitas, jadi saya memakai pengakuan iman ini, jadi nggak rutin. Dan saya ingin menjelaskan bahwa mengapa kita tadi mengucapkan pengakuan iman disebut pengakuan Nikea ya. Jadi sedikit supaya kita juga belajar gitu ya. Ini pengakuan iman ini, pernyataan iman ini pertama kali dirumuskan pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi, lalu disempurnakan pada Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Tujuan utama daripada pengakuan iman awal di Konsili Nisea ini adalah menanggapi ajaran sesat Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan hanya makhluk ciptaan. Nah, seperti itu kan. Pengakuan ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang seangkat dengan Bapa. Artinya dia adalah Allah sejati, bukan makhluk ciptaan. Nah itu sepertinya. Selain itu, pengakuan ini juga menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang disembah, dan menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Anak. Pengakuan ini menjadi dasar ajaran tentang Trinitas, satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selain mengajarkan keilahian Yesus dan Roh Kudus, pengakuan ini juga menegaskan iman kepada satu gereja, satu baptisan, dan satu pengharapan akan kebangkitan serta hidup yang kekal bersama Yesus. Oleh sebab itu, pengakuan iman Nisea Konstantinopel diterima secara luas oleh seluruh gereja, gereja Katolik, gereja Ortodok, dan banyak gereja Protestan di seluruh dunia. Sebab pernyataan iman ini adalah pernyataan yang sah, yang alkitabiah, dan menyatukan umat Kristen seluruh dunia. Ya, jadi apakah pengakuan iman yang bisa kita ucapkan itu tidak sah? Sah. Ya, pengakuan iman ini umum tetap sah, tapi pengakuan iman Nisea Konstantinopel dianggap lebih lengkap dan resmi untuk menjelaskan iman Kristen, khususnya dalam Trinitas dan Kristologi. Ya, jadi sekian penjelasan dalam Minggu Trinitas ini, di mana kita menghayati bahwa Allah kita adalah Allah yang esa, satu, dan memiliki 3 pribadi tapi satu hakikat. Jadi saudara mungkin tadi bingung, ini dawa banget ya. Ya ini karena kita Minggu Trinitas, ya yang biasa tetap yang itu. Nah, oke, sedikit sehingga tadi, jadi itu pertama untuk mengkonter ajaran Arianisme. Konsili itu istilahnya rapat para bapak-bapak gereja dulu yang menyatakan ini loh syahadat kita yang benar, begitu dulu, lalu disepakati menjadi aturan yang baku. Oke, sedikit mari kita berdoa dan bersyafaat bersama-sama kepada Tuhan. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersehati dan berdoa menyerahkan kepada Tuhan Yesus negara kami Indonesia
beserta para pemimpinnya dari pusat hingga daerah, agar Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati seluruh pemimpin kami, bahkan rencana-rencana para pemimpin kami, ya apapun yang akan mereka kerjakan demi kemajuan bangsa Indonesia. Tuhan berkati dan berikan kepada para pemimpin kami hati yang melayani masyarakat dan hati yang ingin rindu memajukan Indonesia. Biarlah Indonesia makin maju, makin diberkati, tidak krisis, tidak miskin, tapi semakin kaya dan semakin jaya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Purbalingga. Tuhan berkati supaya Purbalingga adil, makmur, dan sejahtera. Bapak Bupati, Wakil Bupati dengan seluruh Forkompindanya diberkatilah beliau. Masyarakat Purbalingga juga diberkati sehingga adil, makmur, dan benar-benar tidak mengalami krisis ekonomi. Kami juga berdoa untuk Tuhan Bapak Kapolsek Kutasari yang selalu mengutus para anggotanya berjaga di tempat ini atau di gereja ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menyehatkan mereka, baik dalam tugas mereka diberkati, dalam keluarga, dan dalam setiap pergumulan mereka juga Tuhan menolong. Tuhan juga kami berdoa bagi seluruh jemaat GBT Yesus Juru Selamat Sandinata. Apapun menjadi masalah, apapun menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus menolong dan memberkati pada waktu yang tepat, dan tepat pada waktunya Tuhan memberi mukjizat, memberi pertolongan yang terbaik. Baik dalam hal sakit penyakit Tuhan menyembuhkan, dalam hal ekonomi Tuhan pulihkan, dalam hal pekerjaan Tuhan berkati, dalam hal iman Tuhan meneguhkan. Ada damai, ada sejahtera, ada kerukunan, ada keharmonisan dalam rumah tangga seluruh jemaatmu di tempat ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk GBT Tuhan di seluruh Indonesia. Biarlah GBT secara umum bertumbuh, maju, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian juga GBT di tempat ini pun maju secara kualitas maupun secara kuantitas, secara jumlah maupun secara mutu. Terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, dan kami akan sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.